Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan. Masih diberikan oleh Allah waktu yang luang, waktu yang lapang, dan masih diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu bisa kita jadikan dalam rangka kita untuk beribadah, berubudiyah, mengabdi, menyembah, dengan harapan semoga ibadah kita diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Pada malam ini kita masih diizinkan Allah, ditakdirkan berumur panjang, menjalankan ibadah, diberikan kekuatan. Mari kita syukuri nikmat sehat dengan beribadah. Kita syukuri nikmat Allah yang ada pada badan kita ini untuk melakukan yang terbaik, karena semuanya akan dihisab dan akan diperhitungkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Di antaranya tentang umur, tentang jasad, anjas, jasad yang diberikan Allah ini untuk apa saja kita pergunakan. Mudah-mudahan jangan sampai tubuh kita ini nanti akan membuat masalah yang panjang bagi kita di hadapan Allah. Perbandingan akhirat dengan dunia ini jauh berbeda, tidak sama. Kalau di akhirat bahasa Al-Qur'annya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada batasannya nanti. Nanti di akhirat itu kalau yang mendapat nikmat, ya mendapat nikmat aja selamanya. Mendapat azab, siksa, siksa terus sampai bilo, ya tidak ada sampai bilonya, terus menerus. Kalau di dunia aku mungkin kesakitan, mendapat musibah, mendapat bencana, tersiksa sebentar, paling setahun 2 tahun. Kalau masuk penjara wana paling kan 5 tahun 20 tahun dari misinya, nanti keluar lagi. Di akhirat tidak ada, terus selama-lamanya, terus menerus. Begitu. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang dipakai adalah kekal abadi yang sering kita kenal. Abada, abadi, selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita siapkan tentu amal soleh kita semuanya adalah dengan berkat rahmat Allah.
Jadi kita masuk surga berkat rahmat Allah, mendapat ampunan itu mendapat berkat rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat luar biasa sekali. Beda dengan rezeki, tapi rahmat, kasih sayang Allah. Makanya salah satu ayat yang menjelaskan kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan dan diam. Idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Wa ansitu, wa ansit, diam. Kalau kita dengar, kita diam. La'allakum turhamun. Nah, itu bahasanya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmatnya. Jangankan membaca Al-Quran, mandanga baca Al-Quran saja kita sudah mendapat rahmat, apalagi kalau membacanya. Di prinsip orang beriman itu seperti itu menilainya. Lancar tidak lancar, itu nanti ke kitanya lagi itu. Rajin atau raja, insya Allah lancar itu. Malah ada nenek-nenek, ibu-ibu yang umur 50, 60 tahun itu bisa khatamul Quran gitu kan. Yang penting kemauan. Kemauan itu nanti kemampuan akan mengikuti kalau kita mau. Ya kadang-kadang kan tidak amuah doa. Gitu. Ke masjid juga kemauan. Kadang rumah lain ke masjid, tapi tidak amuah, kan gitu masalahnya. Tidak namuah. Lai terdengar kami buyanya, lai terdengar. Samakah datang ke masjid dengan di rumah? Tidak. Samakah datang ke masjid dengan di YouTube? Tidak. Boleh cari Tio Swanta, boleh di YouTube tu banyak tu. Boleh. Kajian kita bulan kemarin ada juga di YouTube tu. Yang didapat di sana hanya ilmu. Ilmu dapat. Di sini dapat ilmu dapat. Tapi apa yang tak dapat? Yang ada ke sini itu satu, langkah kaki awatu, kaki kanan itu dibalas kebaikan, diangkat derajat kita. Langkah kaki yang kiri satunya lagi dihapus kesalahan. Kalau di YouTube mah menggari waktu ada duduk aja. Itu beda itu. Hatta yarji' sampai kembali pulang. Begitu bahasa hadisnya. Jadi kita sekarang masih dalam ampunan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, nyampang awak meninggal dalam perjalanan tu pulang pai ke rumah saji, majlis ilmu, dengar kajian-kajian agama fi sabilillah. Bukan jihad ya, tapi fi sabilillah. Ini ada yang menggabungkan jihad fi sabilillah. Gitu. Fisabilillah itu berada pada jalan Allah. Malaikat rahmat menaungi kita. Jadi kalau nyampang ditakdirkan Allah berubah wujud malaikat tu nampak dia awak. Tu dia teh awak gini datang gua malaikat itu doa. Luar biasa. Itu boleh dibahas, dilihat nanti dalam kitab-kitab babun ilmu, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada dijelaskan itu. Jadi sebab itu mari istiqomah kita terus pertahankan. Kalau ada yang puasa ndak ada buku gitu kan. Bawa bukuan ke rumah saji. Lancar. Tapi bersama-sama enggak banyak buku untuk dibawa gitu kan. Contoh. Ndak apa-apa Bu, lanjut ada Bu. Ya. Oh kami pandai uya mau junjun ndak ada munjul lah. Gitu. Ndak ada Bu, menyanda jadi. Kalau lalu Pak ndak ada, lalu lah. Tapi jam bakaruh gitu. Soalnya bakaruh aku kan tak dengar di YouTube kan tak enak pula gitu kan. Betul ya bakaruh aja Mas. Gitu. Gimana tahu awak kan siang tadi capek latih, kegiatan banyak. Awak pingin cari pahala juga. Duduk kita itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Perjalanan awak itu jadi saksi nanti di hadapan Allah. Tangan yang melenggang tu, kaki yang melangkah tu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Jangan sambil Ibu. Datang salah ke rumah saji. Panek-panek sang nenek biarlah ndak ada. Gitu.
Bahkan kalau nak namuh mata lalok datang ke rumah masjid. Iya lalok buahnya. Paling kipe angin kancang nikmat ibadah itu kan. Terutama hari Jumat. Jumat don mulai kati na mimbar nya bakaruh so. Sajadi-jadi ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi istiqomah kita, istiqomah itu yang penting. Mudah-mudahan keistiqomahan kita itu diijabah oleh Allah. Syukran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ah, itu belum masuk kajian itu dah. Kita masuk kajian kita sekarang. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keajaiban, keutamaan, fadilah dari amaliyah, amalan wudu. Kalau wudu awak lebih sah atau lebih sah tuh. Kecuali kalau anak kecil gitu kan. Nah, sekarang kita tidak mengungkap tentang wudunya, pelaksanaan wudunya, tapi saja yang didapat dari wudu itu secara nilai-nilai di hadapan Allah ternyata luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa, hebat. Jadi sumber hukum dalam Islam itu satu Al-Quran, itu utama itu. Islam ya, bukan Indonesia. Itu beda itu. Nah, Islam. Jadi kitab undang-undang yang tertinggi itu di dunia dalam Islam itu adalah Al-Quran, kalamullah. Yang kedua hadis. Kemudian yang ketiga ijma'. Tidak ada dalam Al-Quran, salih dalam hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasul yang diwahyukan melalui izin Allah. Kemudian yang keempat qiyas. Ijma' itu adalah hasil kesepakatan para ulama ahli Al-Quran dan ahli hadis. Kemudian kias itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam ijma', tapi dikiaskan, diumpamakan. Narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran itu, tapi khamar ada. Nah gitu. Rokok itu tidak ada dalam Al-Quran itu dong. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang perokok itu kan, tidak ada dalam Al-Quran itu. Kalau dicari dalilnya tuh, tapi yang dikiaskan kepada Al-Quran ada banyak. Nah gitu. Hukum boleh tidaknya itu kias itu. Jadi ternyata luar biasa amaliyah tentang wudu. Beruntunglah orang-orang hamba Allah yang dia menjaga wudunya, dan merugilah orang yang tidak pernah anggota badannya dicuci dengan air wudu. Makanya dalam Islam itu hebat. Prokes dalam Islam itu jauh lebih hebat dari prokes yang biasa. Kalau prokes yang biasa kan mencuci tangan sampai kemari kan juga. Ya Bu ya. Nah, mungkin mohon maaf Bapak Ibu dokter yang ada atau bidan kan sampai sini paling tidak itu kan. Pakai sabun gitu kan. Dalam Islam enggak boleh sholat masuk ke dalam masjid kalau enggak bersih, enggak suci. Itu jelas itu. Jadi Islam tuh hebat. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau engkau hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu. Mulai langsung tuh. Tetapi kalau wajah tuh intisarinya saja itu. Tapi sunnah-sunnahnya banyak. Kumur-kumur dulu, cuci hidung, silang-silangi jari, buang yang kotor-kotor, salo-salo kuku dan segala macam. Nanti ada hadisnya penjelasannya. Itu dari segi kesehatan. Muka, siap muka apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai mata siku. Mata siku sampai. Nah, itu teknis wudu lagi itu. Maka ada orang menyatakan wudu itu dari siku sampaian kamari. Gitu.
Nya namanya bahasa tadi ilal marafiq, ila tu sampai. Nah, gitu. Berarti bukan dari siko. Ada ulama menyatakan bukan dari siko mulai, tapi dari sini. Ah, gitu. Itu teknis lagi itu. Teknis tuh atur sajalah. Keduanya, kan bersih ya tuh. Wamsahu birusikum, sapulah kepalamu. Begitu prokes dalam Islam tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nah kita lihat hadis yang pertama. Kita doakan saja selamat. Ya, biasa itu dalam hidup. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bab taharah, bab yang keempat dijelaskan. Ini hadisnya yang pertama, dialog antara Jibril dengan Nabi. Perhatikan Bapak Ibu supaya tidak salah pemahaman. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, jadi Nabi ditanya oleh Jibril. Nabi ditanya oleh Jibril. Jadi Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana Islam yang sempurna itu? Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu udah biasa itu. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa an tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tuhajjal wa ta'miru, haji dan umrah, wa taqtasilu minal janabah, bersih dari janabat atau mandi janabat atau mandi junub. Nah, itu bahasa kitanya. Itu bahagian. Wa antutimmul wudu, menyempurnakan wudu. Ternyata menyempurnakan wudu bagian dari tanda keislaman seseorang itu sempurna. Wa tasumu Ramadan, itu biasa itu, puasa Ramadan. Qala, kata Jibril, fa idza fa'altu dzalika fa ana muslimun. Kalau itu saya kerjakan, apakah saya muslim? Kata Jibril. Nah, begitu. Kata Rasul, qala, Nabi menjawab, na'am, iyo. Qala, dijawab oleh Jibril, sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Nah, gitu. Jadi ada di sini redaksinya, wa antutimmal wudu, menyempurnakan wudu. Ingat, bukan berwudu, menyempurnakan wudu. Nah, ingat itu. Ternyata wudu itu sempurna. Ada penekannya di sana. Bukan wudu asalan. Allah wudu Allah tuh, enggak. Tapi sempurnakan. Kalau paham awak duduk di imam, setelah kan ada imam menyatakan 3 kali, pakai 3 kali. Nah, gitu. Kalau paham awak mungkin sekali saja, pakai sekali, tapi pastikan sudah oke wudunya. Tapi mayoritas di daerah Melayu ini kan memakai Imam Syafi'i mazhabnya. Syafi'iyah itu 3 kali. Nah, itu silakan, enggak apa-apa. Tapi pastikan sempurna. Ma yang sempurna itu. Bu, dah jalan, Bu. Kalian dah lalu enggak? Enggak. Lah sudah buku tu. Alhamdulillah. Main sempurna tu. Membasuh anggota wudu itu ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Sempurnakan itu. Kalau yang wajib itu kan tak banyak doh, 6-nya kan. Niat, sumuka, sutangan, soleh.
kaki, kepala, rambut, kepala, bukan rambut itu, kepala. Itu yang simpel saja. Kaki, tertib. Yang lainnya apa? Sunnah. Telinga, sunnah. Kumu-kumu, sunnah. Memasukkan air ke dalam hidung, sunnah. Jadi sempurnakan wuduk, baik dari segi rukun yang wajib ataupun yang sunnah. Tuh. Contoh, kalau sampai ke sini, sempurnakan sampai ke sini, wajibnya itu sampai sini. Kalau lebih apa? Boleh. Sunnah hukumnya. Itu banyak kitab yang menjelaskan itu. Bahkan Rasulullah dalam riwayat berwuduk itu, Bu, mengantuk, Bu? Tidak. Rasulullah wuduk itu, tidak, mana tahu kok ada mengantuk, itu kan. Dari muka kan nampak itu kan. Kalau yang wajib sampai siko apa? Sunnah. Boleh? Boleh. Bahkan dianjurkan oleh Rasul. Nanti ada hadis yang menjelaskannya itu. Sampai sini itu nanti akan menjadi perhiasan di akhirat kelaknya. Ada kira-kira perhiasan orang yang sampai kamari. Makai galangnya, galang ameh dari sikua sampai kamari gua. Ada Bu? Sakayo orang lero sampai kamari galang Film India nama itu benar galang ada. Boleh sampai sikua gua, saparo tangan. Atulah medere dia yang membawa tangan. Lagi itu. Tapi nanti Allah jadikan, Allah balas itu dengan kebaikan yang lebih. Gitu. Jadi hadis yang pertama menjelaskan yaitunya wa antutimmal wudu, sempurnakan wudu. Orang yang menyempurnakan wudu baik dalam waktu yang senang atau waktu yang dibencihi. Ada kalau ya waktu senang amanlah, tidak apa-apa lah. Itu biasa itu. Ada yang waktu yang dibencihi, yang tidak senang ada. Contohnya sangat dingin. Menggigih kan ya itu. Atau dalam keadaan sakit tapi boleh kena air. Gitu. Kita sempurnakan wudu, itu nilai lebih itu. Kalau dalam waktu yang biasa, ya biasalah. Gitu. Karena nilainya itu berbeda. Kalau dalam kondisi biasa kita datang ke masjid, biasa. Tapi dalam kondisi angin kencang, hujan labih, banjir lolai, datangnya ke rumah saji itu beda itu. Karena tantangan rintangannya itu berat. Tidak sama. Nilainya itu tidak sama. Begitu. Berarti kan kuat itu. Istiqomahnya itu tinggi. Kalau hari biasa datang ke rumah saji, biasa. Kini hujan labih, listrik mati loleh. Contoh kayak gitulah. Banjir lo sengenek situ. Datangnya beliau ke rumah saji, luar biasa itu. Beliau samurek loh. Contoh kayak gitulah. Taloknya merangkak ke rumah saji. Masya Allah. Allah memberikan yang terbaik. Jadi menyempurnakan wudhu ternyata kata Rasul adalah tanda keislaman seseorang itu lebih baik. Itu Rasul yang menyatakan. Hadisnya jelas sahih. Ada yang kamu tanya, Bapak Ibu? Boleh. Karena ini pendalaman dari amalan wudhu. Maka wudhu bukan hanya untuk sholat. Itu bagian dari menyempurnakan wudhu. Kalau untuk sholat itulah jale biasa tuh, harus wajib. Wudhu wajib? Enggak. Yang wajib yang mana? Sholat. Kenapa berwudhu? Wudhu menjadi wajib karena dibawa untuk sholat. Pahami gitu ya Bu ya? Wudhu itu wajib? Enggak. Dari rumah sampai ke rumah saji ada warisan ibu-ibu di masjid, berwudhu? Boleh. Bagus. Maka pahami ada doa Bapak Ibu yang sudah hafal. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu intisari doanya.
Ingat apa bahasa di sana? Allah sayang, Allah cinta terhadap hambanya yang suka taubat. Allah cinta dan sayang terhadap hambanya mutatahhirin, taharah, suci. Tuh dua itu yang menjaga wudu. Jadi ibu-ibu, bapak jaga wudu. Ya Bu, silakan Bu. Jangan payu anak Bu. Kita makan? Boleh. Boleh. Karena Rasul pernah, ini dari suku hukum kebolehan ya. Karena pernah Rasul istri beliau Aisyah sedang masak, udah taruh di atas meja. Rasul keluar mau pergi sholat gitu kan. Nampak makanan, beliau cicipi. Dan Rasul tidak uduk lagi. Nah, berarti ada hukum kebolehannya. Tapi jangan sampai keluar beko sedang sholat beko keluar lu ayam seketek tu kan. Tu dah muah lah dah mencogoknya gitu. Di ayam mencogok kan bahaya di lulu ndak apa lulu saya. Itu muah tu dah. Gitu. Ya, pastikan kumur-kumur minum boleh. Dari segi hukum boleh. Nah gitu. Tidak membatalkan wudu. Nyo nanti ke situ larinya yang hal-hal yang batalkan wudu. Oke, yang lain? Iya Bu. Kok pinter-pinter jemaah wa nampaknya. Gak karis itu Bu. Berale, yo. Nan sampai baju kok. Basan baju tu. Mangga sampai pakai. Nan lepang lah pakai. Ayo. Ya, jangan sampai ada yang menghalangimu untuk tidak sempurnanya wudu. Anggota wudu sampai kemari gua. Apa baju sampai zikonya ha. Mamu ha. Ndamu ha do. Kalau ada anggota wudu yang tidak kena air wudu, wudunya tidak sempurna. Wudu tidak sempurna, salat batal. Kalau salat tidak sempurna, maka batal, kan tidak ada artinya lagi itu. Ya Bu ya. Jadi kalau tidak mungkin dibuka kancang itu cabi lah begitu. Baju mungkin Bali mungkin 1,5 juta lah kan. 500.000 dibuka cabi lah begitu. Tu yo dengan ikhlas jangan tak basuh, dengan ikhlas basuh sampai kemari. Boleh basuh baju tu boleh. Kalau namu dibakar lah. Baju awak mah gitu. Iya baju lah tidak bisa sampai kemari duka dah mah. Mungkin pengkalangan kadang loh. Baju sempit gitu kan. Maka basuh saja. Yang pokok air sampai kepada anggota wudu itu wajibnya. Oke Bu? Ya. Jangan itu tidak alasan tu doh untuk tidak menyempurnakan wudu. Yang lain. Anda lanjut pada hadis yang kedua. Jadi wudu bukan hanya untuk solat. Pai barale wudu dulu. Pai ke pasar wudu dulu. Pai ke Kalawi wudu dulu. Mau masak ibu-ibu ama-ama di dapur. Ya dapur masak kau. Ang kamar nak. Masak dapur wudu dulu. Pai kamar saja, pai sekolah, pai macam-macam lah jaga wudu. Luar biasa. Hebat. Ibu memasak dalam keadaan suci berwudu. Hidangan makanan ke suami, ke anak-anak, ke keluarga dalam keadaan suci. Luar biasa itu. Dalam perjalanan awak pai ke pasar, pai ke kadai, pai ke masajo, pai manggale, pai ke rejo dalam keadaan wudu suci. Sepanjang itu kita dalam keadaan suci. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal dalam perjalanan, tabrak mobil ini semacam kita kan tidak tahu umur awak kok. Namanya muju tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, malang tiba di awak singke umur dalam perjalanan. Kita dalam keadaan suci. Bukan 1-2 malaikat yang menaung kita, ratusan ribuan malaikat. Itu hamba yang suci. Luar biasa. Jaga wudu. Jadi ibu-ibu, bapak ibu dosen, bapak ibu guru, kalau ada anak-anak awak yang izin keluar, Bu, izin Bu, kama PSKJ saja kan, saja ke Jamban. SKJ-nya tanya, bau dua balik ya. Anak yang tak biasanya, saja tu, tak kajuinya tu. Bagus tak kaji awak kan dah solat dah mama, debu. Baru jalehan. Ke Jamban tu najis enggak? Iya Bu.
masuk najis dibawa kemari boleh ya. Tu akarnya satu tu. Wudu. Ya bu, gitu. Itu ilmu. Biasakan diri kita, diri awak mana biasaan. Kalau lah sebut juai awak kan acok pai buang ye ketek tu, uduk langsung. Kalau ndak kita dalam keadaan najis terus kama saja. Karena siap SKJ. Buang ye ketek itu kan najis. Teorinya kayak gitu. Makanya memahami innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin tu kalau uduk batal uduk balik batal uduk balik gitu. Jadi dulu uduk namanya. Bapak Ibu luar biasa. Contoh diungkap satu ya kehebatan uduk itu. Ibu-ibu bapak-bapak dari rumah pergi ke rumah saji awal apa uduk? Wudu kan? Awak rencana tiba di masjid langsung solat. Tapi tahu-tahu tiba di masjid awak de orang alun azan lah doh. Awak wudu awal ya. Itu wudu di atas wudu. Kalau solat berjamaah berapa kelipatannya? 20? 27. Kalau wudu di atas wudu, tadi dari rumah lah wudu awak, tapi awak ulang balik di masjid boleh ya, itu 50. Luar biasa kan? Lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Babul Wudu. Jadi Allah itu Maha Rahman, kasih sayang. Makanya jangan segan untuk berwudu. Maka sempurnakan wudu baik dalam keadaan normal biasa ataupun dalam keadaan dibenci. Dibenci itu redaksi hadisnya mengkasih itu adalah waktu yang sulit, yang berat untuk kita. Mungkin waktu dingin, awak sedang malih-malih berwudu gitu kan. Lawan itu. Kadang-kadang kan sering jam 2, jam 3 malam sakit perut kan, pergi ke jamban kan. Pergi buang air ketek. Dek banyak minum menjalang lalok tadi itu. Itu lawan situ. Tajud ndak ya? Tajud ndak ya? Tajud ndak ya? Lawan. Lawan sebut je iya kan. Basuh langsung muka tu. Bantang sajadah. Ambil wudu, bantang sajadah, solat. Lelok lihat. Itu caranya. Yang jaleh awak lah menang. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak. Asa Allah akan mengangkat maqam mahmud pada tempat-tempat yang terpuji. Kan luar biasa itu. Situ yang perlawanan awak tu, yang lulus di situ. Bekolah sementara ya masih ada katu hari baru jam 2 baru. Bekolah golek-golek. Lala. Kadang orang lazam saya. Jago. Hilang tahajud. Kan rugi. Gitu. Jadi tak kala kita mengadakan perlawanan dengan syaitan, disitulah kemenangan kita. Maqam mahmudah itu nanti di situ. Insyaallah kita menang. Biasa kan kayak gitu. Ini pasti itu. Latibo di toilet buang air ketek awak itu kan. Lama saya bergolek balik tanpa tahajud. Enggak usah banyak, 2 rakaat sih sudah. 2 rakaat sudah itu. Tapi lawan taruh. Melawan itulah, disitulah kehebatan kita sebagai hamba Allah. Luar biasa itu. Tapi kalau enggak, kalah kita di saat itu. Kami mana kayak gitu juga. Mentang-mentang buya, mentang ustad. Setannya ustad loh. Jin itu buya loh. Dia lebih sentiang loh. Gitu. Enggak ada ceritanya. Nyogat dua aja buya katanya. Ini memang itu kerajaan mengganggu manusia. Baik, Bapak Ibu, satu. Masih ada yang tanya? Boleh? Kalau enggak, masuk yang kedua. Hadis yang kedua. Orang yang berwuduk, yang biasa menjaga wuduk, baik untuk ibadah yang mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, membiasakan wuduk, dia nanti akan dipanggil di akhirat atau di hari kiamat di akhirat. Ternyata orang yang berwuduk dapat perlakuan spesial oleh baginda Rasul.
An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah ridha kepada beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat, ghurra muhajjalil min atharil wudhu, karena bekas-bekas wudhu ada di wajah, tangan, kepala, kaki, dan anggota wudhu lainnya. Ternyata Bapak Ibu, untuk besok mudah diketahui oleh baginda Rasul, umati sini, nampak tanda-tanda yang ada bagi tubuh seseorang manusia itu. Kalau tidak pernah dibasuh aja wudu, wallahu alam. Melalui hadis ini dipastikan tidak akan dipanggil oleh Rasul. Nah, ternyata Bapak Ibu, konon kabarnya nanti di akhirat KTP tidak ada dah. Ada KTP Bu, ada kakak besok di akhirat tu. Kalau nak sekolah ada kis, yuk kis ya. Acil lain tu, yuk kis tu. Kartu Indonesia Sehat apalah. Ledok, tidak ada. Baca roh sebanyak tu mai. Mulai daripada Nabi Adam, terakhir mungkin dari kiamat itu siapa yang meninggal. Ah, tu di kumpulan sedoa-doa. Ndak cik yo dua, kalau banyak ikut bisa dicari kau mah. Tapi ratusan, ribuan, jutaan, miliaran manusia, Masya Allah, luar biasa. Dan tidak ada KTP, telepon tidak ada, WA tidak ada. Kemana siapa ada telepon? Mencari Pak Lurah buat KTP situ nggak bisa leh. Lurahnya panik loh. Antum dan selalu tentu loh isinya kan. Tidak ada. Maka orang-orang yang anggota wudunya yang basah dengan air wudu luar biasa. Maka beruntunglah Bapak Ibu awak umat Nabi Muhammad, umat Islam yang selalu menjaga wudu. Tapi jangan wudu saja sembahyang tak dah. Kau dek modeko pahalanya wudu kau, ambo wudu selalu bias kan. Bayang ba, bayang antilas. Ah itu dah muah tu dah. Ndak lurus itu dah. Tapi kita sekarang kan mengungkap rahasia amalan wudu. Ah gitu. Luar biasa ternyata. Jadi nanti akan dipanggil yang anggota wudunya bersinar, anggota wuduknya bercahaya, nampak dari jauh. Luar biasa. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Tiap-tiap poin boleh kita anukan, tanyakan. Itu hadis yang kedua. Jadi orang yang rajin menjaga wudhu nanti dia akan dipanggil di akhirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan. Kalau tidak balik caranya nanjalih awak tidak kenal dengan Rasul. Artinya kenal tu tidak wasobok. Ibu yang lagak tua, yang lagak umur dari ambo, ayo sobok Nabi ibu. Tidak. Rasulullah sudah duluan dari kita. Ternyata umat itu nanti akan dikenal dari bekas-bekas wudunya. Sama manusia lain dia punya tangan, awak punya tangan loh. Tapi nanti di akhirat tangan awak, tangan-tangan yang pernah basah dengan air wudu tidak sama dengan tangan-tangan yang tidak pernah tersentuh dengan air wudu. Maka nanti bahasanya khalidina fiha abada, itu kekal dalam siksa itu ya orang-orang yang tidak bersatu dengan Rasul. Yang jelas-jelas saja di luar Islam itu najaleh itu. Itulah kontan itu. Yang di luar Islam tidak mendapat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Hadis yang kedua.
Yang ketiga, bahwa anggota wudhu yang kena lebih, atau tangan, anggota badan yang kena lebih dari air wudhu, kalau wajibnya sampai siko, nyogia sampai kamari. Kalau wajibnya mungkin rambut itu, sebenarnya bukan rambut sebenarnya itu, wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Ini itu Bapak Ibu, bukan membasuh rambut, tapi kepala, menyapu kepala. Dibuka ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa kan? Ambo gak buta saja. Menyapu kepala, ini dia. Bukan rambut. Soal beko ada untung ruginya beko, orang botak lah. Tidak rambut itu dah. Itu tidak wudhu, tidak basuh kepala dah. Tidak, tetap menyapu kepala dia. Dek rambut tumbuh di kepala, kau meru masalah bro. Dek rambut tumbuh di kepala, maka makanya bahasanya satu di situ, bahasa Al-Qur'annya wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Bukan basuh. Basuh tu ghuslah, ghuslah. Tapi sapu. Oh, kalau pakai telinga tu sunnahnya lagi tu Bu. Awak yang wajib saja, yang awak sunnahnya tu. Itu. Jadi rambut tumbuh di kepala, maka sapu kepalamu. Bukan rambut ya. Kadang-kadang kan rambut semuanya nuntut, enggak sah wudhunya. Kalau menurut Al-Qur'an itu tidak sah wudhunya. Karena bahasa di sana bukan membasuh rambut, kepala. Nah, kita meluruskan, kalau ada yang punya pemahaman rambut saya ujung rambut panjang kan, apalagi induk-induk ibu-ibu rambut panjang, iko sih maksudnya. Bentuk masuk iko kudo sah. Ndak muah tu. Ndak sempurna wudhunya. Kenapa ndak sempurna? Ada anggota wudhu yang tidak sempurnakan wudhunya itu. Itunya kepala. Boleh dilihat nanti dalam Al-Qur'an itu. Wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu, kepala. Dek rambut tumbuh di kepala, maka rambut itu tabau. Tabau kanai. Gitu. Jadi kalau gitu saja, ada gitu saja cukup, boleh, tidak apa-apa. Kalai kepala. Gitu. Ini kau batasan kau, tu kaniang kau, jangan kaniang sih. Tu tidak muah tu dah, tu kaniang tu. Bukan sapulah kaniangmu, tapi sempurnakan. Makanya ada ulama itu memang betul-betul menjaga wudhu itu. Dengan air langsung balian, balian, malah ada orang balian tu boleh. Itu teknis lagi tu boleh, tidak apa-apa. Di balian tu tujuannya supaya bahwa rambut-rambut yang di sebelah ini juga ikut kena dan sampai air wudhu itu ke kepala. Rambut yang tabah, kan ada yang rambut yang tabah tu. Gitu. Ibu ya. Jadi anggota wudhu yang kena, anggota badan yang kena air wudhu yang lebih. Oh, itu ya. Oh, ayo. Ledak suruh kare kau. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Innal hilyah, literang apa? Innal hilyah tab'lu'u mawadi'il wudu tahurah. Sesungguhnya hiasan itu atau hiasan-hiasan itu sampai mencapai bahagian anggota wudu yang disucikan. Nanti di akhirat ada manusia itu memakai perhiasan, yang perhiasan itu diusahakannya semasa di dunia, yang mana anggota tubuhnya itu dibasuhnya dengan air wudu yang melebihi hukum wajib. Kalau wajib sampai di sikonya sampai kamari, maka di sini itu sebagai perhiasan termahal dan terindah. Oke, perhiasan nampil yang mahal di dunia ko abu. Ameh, dia teh ameh apa? Berlian, dia teh berlian.
Mutiara, ada teh mutiara. Nampak kok ya perhiasan mahal lah gitu kan. Nanti perhiasan yang hebat itu di akhirat. Nah perhiasan dunia kok nggak bisa bawa nanti dah. Ame itu nggak bisa dibawa. Nggak bisa. Nah itulah anggota wuduk yang kena air wuduk yang lebih. Nah jadi oleh sebab itu, tolong Bapak Ibu, kalau bau dua tu jangan panceke wana. Pas-pas sajonyo, tuh. Tapi labihan lah kasang ini. Mudah-mudahan labihan tu nanti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya Bu ya, jangan dikurangi, jangan dikurangi. Lebih boleh, kalau setidaknya pas, kan pas waktu isya tuh. Baik, demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Kalau ada pertanyaan boleh. Pertemuan berikutnya kita diskusikan. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.